adanya pembagian 3 jurusan itu pada saat saya jadi dekan. Yes, setelah Pak Gancar memberitahu, saya baru sadar, oh iya. Jadi saya masuk tahun 66 itu yang namanya Fakultas Ekonomi itu belum punya rumah, nunut. Jadi nunut ada yang di gedung fakultas, yang gedung kita sekarang ini, tapi di tempat parkir. Dulu itu ada gedung di situ dari kayu gitu ya, apa jenenge panggung gitu loh. Terus di Genteng Kali ada di apa namanya ngene Pak Fajar Notengoro itu apa? Enggak, rumahnya tuh. Jadi di beberapa tempat karena memang belum punya rumah sendiri. Nah, terus kita punya rumah itu, gedung yang kita tempati sekarang itu sebenarnya gedungnya Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum itu sebenarnya tadinya itu merupakan bagian dari Gajah Mada. Dan gedung itu adalah hadiah atau kerjasama dengan Rusia. Jadi gedung pusat Gajah Mada di Bulak Sumur itu dibangun oleh Rusia dan juga gedung Fakultas Hukum. Nah, kemudian waktu itu Pak Marsetio jadi rektor, saya jadi dekan. Fakultas ada gedung yang dibangun di belakang. Nah, Fakultas Hukum milih gedung baru itu. Gedung lama tadinya mau diberikan ke farmasi, tapi melihat konstruksi dan layout daripada ruangan-ruangan tidak cocok untuk farmasi karena mereka butuh tempat untuk praktikum. Sehingga farmasi mendapatkan gedung baru dan gedung yang bagus itu tadi, alhamdulillah malah Fakultas Ekonomi yang nempati. Yang tadinya cuman nang emperan, jadinya malah kita kuasai sampai sekarang. Waktu itu saya masuk, dekannya Pak Mindrowo, Profesor Mindrowo, Pak Budiman itu sedang sekolah di Amerika, hampir bersamaan masuk dengan Pak Wahyudi saya tuh, dengan Pak Jono. Tenaga yang pegang peran utama itu masih orang Orla ya, jadinya masih Londoni gitu ya. Cuma beberapa orang, Pak Pawitra, Pak Gunawan, Pak Vol. Nah, saya nggak tahu itu apa orang-orang tuh masih ada atau sudah almarhum, tapi kalau Pak Vol itu sudah almarhum. Saya menggantikan Pak Pawitra karena Pak Pawitra pindah ke Jakarta. Nah, saya mulai jadi anak buah yang berkuasa di Fakultas Ekonomi itu ya senior-senior, Pak Armen Rangkuti, Pak Ismail, Pak GB Wijaya. Nah, saya mulai terlibat dalam struktural itu sebagai sekretaris jurusan. Ketua jurusan itu Pak GB Wijaya. Saya sekretaris jurusan, lalu menggantikan Pak GB Wijaya, saya menjadi ketua jurusan. Nah, setelah ketua jurusan, saya diminta oleh teman-teman, beberapa teman orang-orang muda itu minta saya untuk jadi dekan. Lalu ada pemilihan dekan secara intern antara dosen-dosen, dan saya mendapatkan nominasi yang paling rendah. Paling tinggi itu kalau nggak salah Pak Jono, terus Pak Ismail, terus saya. Tapi justru saya yang ditunjuk jadi dekan. Karena pada waktu itu dekan itu adalah jabatan politis. Jadi harus disetujui oleh gubernur, oleh panglima, dan termasuk backingnya ketua Golkar. Nah, padahal aku semua itu nggak kenal. Ketua Golkar yang nggak kenal, yang nggak tahu. Sama gubernur apa meneh, sama panglima saya nggak pernah ketemu.
tapi meminta saya menunjuk saya sebagai dekan. Nah, rektornya pada waktu itu baru diangkat Pak Marsetio. Nah, sepertinya ini rada ngrasani titik ya, sudah almarhum sebenarnya kita nggak boleh ngrasani ya, cuman cerita sejarah ini tadi, Pak Marsetio itu merasa saya tuh di drop. Jadi setengah hati menerimanya, karena memang belum kenal saya. Tetapi setelah kenal saya, sepertinya irama kerjanya sama, sehingga mereka Pak Marsetio itu sangat memberikan dukungan karena saya itu mengadakan Fakultas Ekonomi itu mengadakan perubahan yang besar sekali dengan sistem SKS. Jadi sistem SKS itu pada waktu menterinya Pak Daud Yusuf. Dan itu saya tuh didukung oleh Pak Cuk, Pak Pungki almarhum, Pak Samekto, orang-orang yang idealis. Jadi membuat program gitu. Dan itu SKS lalu ujiannya satu semester itu atau setiap ujian itu 2 kali. Jadi misalnya sekarang UTS itu 2 kali. Ada ujian pertama, ada ujian kedua. Nah, ternyata banyak sekali kecurangan-kecurangan. Jadi ramai sekali mengapa sekarang sejarahnya harus bawa KTM, harus bawa KRS, itu kecurangan-kecurangan anak-anak itu. Saya sampai lemas sekali, tidak bisa tidur, tingkah pola bocah-bocah kok iso, saya membayangkan aja enggak gitu loh. Jadi itu masa tahun 83. Apalagi kalau saya dengar dari Bu Fitri yang lebih banyak tahu kehidupan mahasiswa itu lebih gumun lagi saya gitu loh. Karena pada waktu itu saja saya sudah gumun. Jadi masa saya jadi mahasiswa di Gajah Mada dulu itu pertama kali ada kerjasama dengan Wisconsin. Kita dapat bantuan dari Ford Foundation, dapat bantuan buku, dapat bantuan dosen, buku siji ngwong songo, itu nggak pernah tukaran, dia kerja keras, tapi juga bisa lulus gitu. Kurikulumnya saanane wong Amerika gelem toko apa sak tekane. Kalau semester ini ya datang kono sing produk nganggur wong moneter ya ada moneter. Kalau ada wong ekonomi industri ya ada ekonomi industri. Padahal saya itu jurusan perusahaan. Jadi wes kurikulum saanane. Tapi yang tuh kita kerja keras. Nah, setelah saya jadi dekan, penerimaan waktu itu apa ya, skalu apa. Nah itu jadi ada orang miskin kepingin sugih, pengen hidup seperti orang kaya. Ada orang kaya punya uang, malas belajar, tapi kepingin jadi sarjana. Nah sehingga terjadilah mutual symbiosis di antara mereka itu. Nah yang kaya itu menyuruh anak-anak yang pinter melarat tapi kepingin duit sepatu Kekers. Waktu itu wah Kekers itu top poltan wis. Jadi dia jual. Dia tidak mengerjakan. Jadi dia mengerjakan untuk tidak lulus. Jadi dia mengerjakan untuk temannya yang membayar itu tadi. Joki. Nah, jadi dia joki ujian. Nanti mengerjakan akhir. Jadi itu saanane. Ya terakhir kan berarti dia tidak lulus kan. Nah, nanti dia di ujian kedua dia lulus. Tapi angka maksimum B. Remedi. Nah, ya, karena remedial jadi B aja. Nah, tapi akhirnya ketemu. Dan kita interogasi, saya tuh sampai kok iso gitu loh. Nah, jadi pakai curang sejak dulu. Nah, ternyata tradisi itu lebih hebat lagi sekarang. Saya sama Bu Fitri itu kan mengajar seminar manajemen keuangan dan membahas kasus.
Nah, kasus itu kita ambil dari buku-buku Amerika dan yang masih berlaku sampai sekarang kasusnya. Nah, anak-anak ini malas mikir, padahal karepe dosen ini tadi tim yang dipimpin oleh Pak Made itu memperkenalkan atau menyiapkan para mahasiswa itu, karena ini sudah seminar, jadi kan sudah sebentar lagi dia lulus dan terjun ke masyarakat, memperkenalkan bagaimana mereka itu menghadapi permasalahan manajemen keuangan itu di dalam praktek. Karena kalau manajemen keuangan 1 dan 2 itu kan pokok bahasan. Nah, kalau kasus itu misalnya masalah piutang aja itu kan ada kaitannya dengan masalah ekonomi, kondisi ekonomi. Masalah piutang bisa menyangkut masalah manajemen kas. Nah, itu bagaimana kita tuh memperkenalkan kepada mereka bahwa di dalam praktek kita tidak berpikir parsial tetapi secara komprehensif. Nah, itu karena kasusnya kadang-kadang itu sama. Nah, yang dapat A, nah itu bargaining power-nya tinggi. Nah, itu dijual sama dia, sama pendatang-pendatang baru, gitu kan. Nah, tadinya kita tuh kerja kelompok, masing-masing kelompok 3 orang. Nah, jadi ada yang titip. Nah, kalau saya bahas itu plongo, ya sudah, saya bilang, coba kamu jawab apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu tulis di kasus itu tadi. Kamu kan mengumpulkan tugas. Ya tetap plongo. Nanti terus sibuk membuka gadgetnya. Saya bilang, kalau begitu berarti kamu tuh tidak mengerjakan. Karena kalau kamu mengerjakan dan terlibat dalam diskusi, walaupun itu salah, kamu bisa ngomong. Nah, lalu setiap semester tuh saya sama Bu Fitri itu wes merubah bagaimana strategi itu supaya anak-anak itu sadar dan mau mengerjakan. Sampai akhirnya di tahun 18 itu saya kan kebetulan dipasang ring. Terus Pak Rahmat ngene, Bu Harto, makanya tojo sok nesu wae dadi Bu Harto dipasang ring derene ngono. Padahal saking judeke iku mau. Wis wong tuamu ki bayar pirang yuta, kowe mung teko plonga-plongo nang kene terus piye? Lah aku iki lho sama tim ini tadi sebenarnya ingin kamu itu berkenalan, nanti kamu bekerja tuh, oh aku wis ngerti. Karena kamu di dalam bekerja itu dinilai kamu tuh jadi kacung dulu, disuruh ini, disuruh itu. Kalau kamu itu nggak iso, ya wis quit. Saya dulu langsung diangkat jadi pegawai tetap. Saya kontrak, nanti kontrak belum habis kamu dikeluarkan, nanti kontrak lagi dikeluarkan. Mbok yo mikir toh, saya bilang tuh. Saya itu wis tuwek ndak kudu ngomong banter atau mangkel. Ya mbuh maneh kuwi mau perkara jantung saya harus dipasang ring itu mau mergo kakek nesu atau memang karena kolesterol saya tinggi ya. Oke, Prof. Jadinya ini menarik nih, Prof, bahwa semestinya cara untuk kuliah yang baik dan bermanfaat itu disampaikan di awal, ya, Prof, ketika mahasiswa baru masuk gitu, ya semestinya. Iya, sudah saya jelaskan. Jadi pada kelas seminar ini dibagi 2. Yang pertama kita belajar kasus. Nah, studi kasus ini maksudnya untuk memperkenalkan saudara nanti dikerja di praktek itu seperti apa sih? Masalah yang kamu hadapi itu seperti apa? Mas yo iki cara Inggris aku ngono, tapi mudah dimengerti. Ojo mbok terjemahke tapi dimengerti. Nah, kamu diskusi bertiga bagaimana? Nanti setelah tengah semester kamu membahas jurnal. Karena nanti kamu persiapan menyiapkan proposal, menulis skripsi bareng. Itu sudah, introduction-nya itu sudah. Ternyata tetap aja ya, Prof. Ya, jadi sifat anak-anak itu semakin lama semakin nakal gitu loh. Jadi fighting spirit-nya dan rasa tanggung jawabnya itu
berbeda. Ya. Padahal saya mengajar seminar itu mulai dari zamannya Pak Yonan sampai saiki. Nah, Yonan itu ya muridku. Nah, jadi kelihatan anak-anak yang berhasil itu memang dia fighting spiritnya tinggi sejak mahasiswa. Dan Yonan itu wong nyeleneh, tapi ya nyeleneh ini mergo bukan orang antik, bukan. Dia itu jadi kalau menjawab itu dia dalam bahasa Inggris karena memang sekolahnya dia dulu di Singapura kalau nggak salah. Terus dia mempunyai cara sendiri gitu. Jadi tidak berdasarkan teori yang kita bahas di MK2 gitu tidak. Dulu akuntansi itu dapat juga MK gitu loh, seminar. Itu tapi mengenai tugas mengajar. Nah, tugas kuliah sebagai pimpinan itu tadi. Nah, zaman saya tuh zaman Soro, sampai jadi dekan gue sik Soro gitu loh. Tapi Soro itu tadi bagaimana kita bisa merombak dan menjadi lebih baik dengan segala terbatas. Makanya saya merangkul orang tua mahasiswa dengan mendirikan IKOMA waktu saya jadi dekan. IKOMA zamannya Parto, Terus mahasiswa itu kalau minta ijazah itu di fotokopi dan sebagainya itu tadi minta transkrip bayar 5.000 papiro gitulah. Itu untuk disisihkan tugas kalau mereka itu ada yang kesulitan keuangan gitu loh. Tidak bisa bayar SPP atau apa. Karena kalau melalui IKOMA juga kan itu harus dana emergency lah. Gitu loh. Jadi saya itu banyak melawan peraturannya Pak Daud Yusuf dan Pak Presiden Soeharto. Karena pada waktu itu zaman normalisasi kampus. Pak Presidenku wedi banget karo mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ditekan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan universitas tidak boleh memungut selain daripada SPP. Pada saya memberanikan diri membuat IKOMA. Jadi wong sugih-sugih tadi orang tua-tuanya dan saya meminta kepada Pak Muhammad Nur karena Pak Muhammad Nur itu 2 orang putrinya kuliah di Fakultas Ekonomi, saya minta untuk jadi ketua. Dan Pak Nur karena orangnya memang sangat sosial dan beliau itu kan punya link kemana-mana jadinya sangat memudahkan. Jadi sejarahnya IKOMA itu waktu saya jadi dekan. Nah itu, jadi dengan segala keterbatasan saya merombak sedikit demi sedikit. Lah tuku bangku anyar gak duit. Jadi barang-barang rongsokan yang tidak boleh dijual oleh peraturan pemerintah, ya toh? Iya. Nah, itu saya manggil tukang untuk membuat didandani. Iku bagaimana ya? Jenenge iku sistem kanibalisme iku mau ya. Dadi ini bangku-bangku sing ora kanggo sing mangkrak iku mau dibuat bangku. Terus saya lihat mebiler itu kapiran ya padahal itu ukiran bagus. Jadi itu saya padahal itu sejarahnya sejak Fakultas Ekonomi pertama. Jadi nilai sejarahnya tuh tinggi. Lah sampai anak-anak muda itu juga kan keleleran. Zamannya Pak Basuki jadi PD ya. Zamane Windiarto iku wis keleleran iku sing bangsang ukiran iku tak openi meneh tak jaluk. Boleh ya saya minta. Saya manggil tukang mebiler, saya suruh melitur lagi. Sekarang ada di ruangan saya. Lah nanti nak saya pensiun mbuh maneh. Karena anak-anak muda itu kan sukanya minimalis. Lah nak aku rak ompo senengane ukiran jati. Jadi ini serem kata Pak Sugunawan. Ya, jadi itulah bagaimana sekarang. Nah, sekarang ini sejemane duitnya akeh. Ya kan? Tututannya berkompetisi ranking. Ya.
fakultas ranking, universitas ranking dunia, ranking Indonesia. Yo apik kompetisi itu tadi, tapi juga ada jeleknya. Akreditasi nasional harus A. Itu bagus, karena itu memicu untuk berprestasi. Tapi tadi, kasihan KPS itu buah si malakama. Nak DO iku ranking medun, gak di DO iku piye. Nah akhirnya diluluskan, tapi sing sedih iku aku. Ya Allah, iki bocah iki kok rak nggawa nama UNER, tapi plonga-plongo terus piye. Wong dalam waktu 3 minggu tidak sampai 1 bulan lulus doktor, terus piye. S2 plonga-plongo tapi lulus karena tidak boleh DO. Nah, DO nanti mengurangi akreditasi. Itulah contohnya segi negatif dari akreditasi dan ranking ini, ranking itu tadi. Saya itu orangnya mungkin dipikir jahat, tapi kalau anak itu tidak mampu, itu sudah kelihatan wong awake dhewe iki guru. Wes to, aja dipaksa, kasihan. Buat dia itu saya sudah diberi keleluasaan untuk melanjutkan, jadi saya harus bisa. Tapi uteknya gak nyandak, duitnya mepet, akhirnya ya situ. Saya tanya Pak Rahmat, Mat, teko toh bocah itu? Enggak datang. Saya terus ketemu sama dia, terus tekan di kowe. Baru rencana judul, Bu. Ya Allah. Tahu sih rencana judul terus kepriye. Terus piye keluargamu? Suami saya sekarang sudah pindah di sini, Bu. Terus opo gaweane? Ya seadanya aja, wong mau nek guru di luar Jawa. Itu loh. Jadi itulah segi negatifnya yang tapi saya mengerti KPS itu sebuah malakama. Sama juga dengan Scopus. Saya ini sebagai orang tua seneng, ya, tapi harus diperhatikan, harus diingat, jangan sampai ada segi negatif. Karena tugas dosen itu ya tugas mengajar, minter ke wong. Gitu loh. Jadi jangan sampai mengejar Scopus, tapi kualitas mengajar menurun. Mengejar Scopus siji tapi dengan jalan nggak benar, itu jangan. Dan juga jangan sampai itu menimbulkan pressure, kompetisi itu menimbulkan pressure. Ikut contoh nih Gajah Mada, wong mati nom luwih akeh timbangane wong tuwek, gitu loh. Masa ranking 1 Indonesia tapi loro jantung mati. Kan nggak betul juga gitu loh. Kita tuh harus tetap ingat Tridharma perguruan tinggi, tugas kita tuh ada 3 dan seimbang gitulah artinya. Jadi saya tuh pesan kepada ketua departemen, pesan kepada teman-teman semuanya, kita harus ingat itu. Jadi jadilah ranking pertama, ranking yang tertinggi, tetapi tetap jangan mengorbankan kualitas dan jangan lupa tugas kita itu tadi. Nomor 1 itu mengajar, mendidik, ya kan. Nomor 2 ya kualitas pendidikan itu tadi dipertingkatkan, ya kan. Ya awake dhewe ya kudu dipikir to Bu Harto, iya harus. Targetmu harus jadi guru besar, mesti karya ilmiah. Jadi ya itu semua tuh harus seimbang gitu loh. Dan jangan sampai mengorbankan kesehatan sampai akhirnya ora ranking, ya syukur-syukur nak munggah swarga gitu kan ya. Amin, amin. Nah, itu kan lebih abadi. Tapi nak mlebu neraka terus kepriye gitu kan. Alhamdulillah. Nah, itu jadi kan seimbang, itu seimbang tugas kita, seimbang hidup kita, seimbang hidup kita itu bukan hidup di dunia saja tapi hidup di akhirat. Amin. Saya kira sekian aja. Terima kasih. Prof. Harto. Jadi work life balance itu menjadi tugas kita bersama agar menjaga kualitas mahasiswa tapi juga kualitas hidup kita.
Ya, Pak Hengki. Saya tak lanjutkan Bu Harto ya, sedikit aja. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Harto yang saat itu adalah dekan saya waktu saya masuk tahun 84 itu. Nah, waktu 84 saya kan belum PNS. Keluar SK dari universitas bahwa honor saya 58.000 per tahun. Jadi setiap untuk 1 tahun 58.000. Tapi untung Bu Dekan ini menolong saya, membawa saya masuk ke PMP, Pusat Manajemen dan Pengembangan. Nah, disitulah saya ketemu Prof. Mayuni Astuti, ketemu Prof. Sulasmi almarhum, ketemu Pak Made, ketemu Pak Subianto berikutnya, ya, dan kemudian saya mulai dekat dengan beliau-beliau ini kemana-mana gitu karena proyeknya cukup lumayan gitu. Nah, apa yang dikatakan Prof. Suar tentang mahasiswa itu betul sekali. Jadi begini, mungkin semuanya ini saya sampaikan untuk semuanya. Saya itu selalu diberi masukan oleh Bu Lulu itu kepala subbagian akademik yang lama ya. Pak Hermanto, kok lucu ya khusus mahasiswa manajemen itu kalau ujian pada saat mulai itu semua dari jurusan yang lain sudah di kelas semua. Yang manajemen itu masih di luar, masih ngobrol, masih tukar-tukaran kertas, masih kok aneh gitu. Nah, kemudian saya ingin tahu apa betul yang dikatakan Bu Lulu pada saat ujian saya naik. Ternyata betul memang. Jadi semua sudah di dalam kelas itu yang manajemen masih di luar di itu tempat hitam itu tempat duduk hitam dari UBIN itu. Nah, saya terpaksa meminta mereka masuk karena ini sudah ditandai oleh ketua Subak. Nah, artinya itu. Nah, kemudian yang kedua, Pak Ganjar kan mimpin MM juga. Coba perhatikan. Di MM, di kelas, kalau ada mahasiswa yang kritis, aktif, ya, yang banyak ngomong, aktif, kritis gitu ya. Kalau dari Fakultas Ekonomi, coba lihat. Bukan dari manajemen. Ya. Saya ingat Ayuna dari akuntansi, terus ya banyak Arianto dari akuntansi. Saya ikuti semua itu ya. Kemudian EP itu ada yang bagus yang sudah menjabat itu bagus. Nah waduh, ini kenapa ini kok manajemen kok nggak ada yang seperti mereka ini gitu. Nah barangkali di S1 sudah waktunya lah kita mungkin memang apa yang disampaikan Bu Harto tadi, mungkin kita mulailah Pak Ganjar sebagai pimpinan untuk membuat mahasiswa ini nanti kalau di luar di kelas studi lanjut itu supaya menonjol gitu. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan. Itu tadi yang saya ingin memberi masukan. Terima kasih. Pak Heng. Jadi ini sekaligus sebagai pertanyaan yang terakhir yang saya munculkan yaitu pesan kepada teman-teman adik-adik dosen. Kalau Bu Harto tadi menyampaikan butuh untuk menjaga work-life balance, kualitas mahasiswa dan kualitas dari para dosen, Pak Hengki menambahkan bahwa dulu ada PMP yang menjadikan kalau hidup dari gaji dosen saat itu bisa jadi ya tidak berani untuk menikah punya anak gitu ya Pak Heng. Nah, tapi kemudian ada PMP, ada LPMP dan atau yang sekarang LPMP dan EDP. Nah, jadi ini ke depan harus kemudian menjadi bagian dari dosen-dosen juga untuk meningkatkan kompetensi dan lain-lain. Oke, kemudian Prof. Tuti, untuk pesan bagi adik-adik dosen termasuk saya, monggo Prof. Tuti. Terima kasih Pak Ganjar. Ya, saya itu tidak punya pengalaman jadi apapun dan siapapun ya. Memang saya hidup di fakultas itu merasa seperti rumah sendiri. Ngomong anak wong, ngomong adik-adik dan kakak-kakak dosen gitu ya, di rumah kerja gitu dok. Gak punya tanggung jawab apa-apa kecuali mengajar. Nah, oleh karena itu saya merasa kerukunan antar tim satu dengan tim yang lain itu kelihatannya kok penting gitu ya dari dulu ya. Jadi kita ya memang dalam satu tim dan tim satu dan tim lain gegeran ya iya. Tidak ada tuh orang kerjasama terus rukun toh tidak ada, mesti gegeran, dibahas-bahasan gitu ya. Tapi kok baik kembali itu kok gampang gitu loh. Apa karena zaman kita dulu itu proyek-proyekan tuh tidak begitu
banyak dan menyeluruh pada semua dosen, sehingga banyak orang pengangguran kayak saya itu jadi menikmati kebersamaan apa gimana, ya nggak tahu ya. Tapi menurut saya dengan kesibukan apapun itu kerukunan kita ini penting. Kemudian satu dengan yang lain saling menghormati bahwa kita ini sebagai dosen juga mungkin toh bodoh gitu loh. Jadi artinya ya saling mengisi gitu. Artinya supaya kita ini bisa maju kan gandengan itu ya harus betul-betul hangat gitu ya. Kompetisi memang ya, mari kompetisi. Tapi ya itu tadi kita tuh wong dulur sak omah gitu loh. Saya tuh sama Bu Harto tuh kayak ibu saya sendiri, sama Bu Dwi Ratmawati kayak adikku Dewi. Jadi kalau pergi kemana-mana kelonan kayak gitu-gitu tuh dari zaman dulu. Jadi seneng banget gitu, tapi ya pada semuanya gitu loh, pada semuanya. Jadi saling mengisi bahwa oh itu pinterin di gini, kurangin di kono. Saya bisa belajar ini, belajar itu. Gitu. Jadi saya cuma pesan itu aja pada adik-adik yang muda, sibuk monggo, rukun mari, pada yang sepuh-sepuh monggo kita anggap sebagai orang tua dan kakak-kakak tertua, kakak-kakak gitu ya, sama yang muda sama lebih muda itu seperti adik. Terus di jalan itu kalau simpangan di gang ya nyopolah gitulah ya. Kadang-kadang karena baru terus gak kenal sopo to kuwi terus lewat baik gitu ya. Jadi seperti saya ini dengan adik-adik apalagi yang dari departemen lain, walah wis nggak tok sopo to kuwi mbuh gitu ya. Nah, ini rasanya kita tuh serumah loh. Mungkin dalam satu departemen akrab, tapi dengan departemen lain gitu yo saya merasa dulu waktu Bu Harto jadi dekan rukun banget ya. Nggak tahu apa karena orangnya dikit ya Bu Harto ya. Sekarang ini juga kita nggak banyak kok, cuma 30-an. Makanya ya gitu. Jadi saya pikir kalau kita tuh beranggapan bahwa itu adalah keluarga kedua kita, rumah kedua kita, maka rasa asih kita itu dengan teman-teman itu akan berbeda. Dan kalau sudah begitu kita bisa menerima kekurangan dan kita bisa share kelebihan kita ke yang lain gitu loh. Nggak ada ngangkel, banyak maaf, gitu ya. Itu rasanya kerja itu kok nyaman toh. Nah, kalau sudah begitu, saya pikir tujuan kita untuk jadi ranking dan sebagainya, akreditasi pasti kena. Kita dapat ranking tinggi. Kalau di dalam itu betul-betul gandengan itu dengan akrab dan tulus gitu loh. Amin. Ya memang itu tidak membutuhkan orang pendiam yang suka mesem. Enggak, saya ini kan nggak pernah mesem ya. Judes lagi. Tapi menurut saya itu dari hati. Nek kapene judes ya judes, nek kapene guyu ya guyu kayak gitu ya. Rasanya sepertinya Bu Harto itu cocok kok sama saya. Bu Harto gitu. Iya Kak Bu Harto, ibu kita semua Ibu. Karena yang ngajarin saya Bu Harto sih. Jadi itu Pak Made barang itu loh. Itu barang itu teman yang zaman dahulu kala itu kalau mau ngamuk ya satu dengan yang lain amuk-amukan. Tapi kalau sudah rangkulan ya sembuh Kak. Gak tahu itu laki-laki apa perempuan, pono betul rangkul gitu. Jadi saya kira itu yang nanti kalau Pak Kadep di sana dilestarikan lah gitu. Kalau tadi usulnya ada coffee break ya monggo. Coffee break tidak monggo kopi ngambil dewe-dewe. Enggak ya. Sekali-sekali itu diundang resmi untuk ngopi bareng, ngobrol bareng gitu loh. Siap. Kayaknya begitu. Matur suwun, Prof Tuti. Cuman kalau Bu Harto, Prof Tuti gandengan gitu kayaknya udah biasa deh kalau ibu-ibu gandengan tidur bersama. Tapi kalau cowok-cowok gandengan tidur bersama itu mikir Bu nanti. Loh kayak gitu ya Pak Ganjar. Waktu saya di PMP. Enggak, just kidding Bu. Enggak, waktu saya di PMP gitu. Waktu saya di PMP coba tanya sama Pak Made, Pak Heng. Saya perempuan sendiri. Tidur itu iya benar. Tidur itu di mesnya apa itu yang kita di Madiun itu Bu, Pak Heng. Sarangan ya. Sarangan pemana? Pak Tamang itu. Itu dewe sama Pak Musli. Sampai Pak Heng sama Pak Musli itu rindu untuk
jalan bareng-bareng. Artinya gini ya. Artinya gini, kalau kita tuh betul-betul tulus dari dalam gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu memang didikannya Bu Harto apa gimana. Saya lama jadi putranya Bu Harto itu. Jadi perlu ngangsu kawero lebih lama dengan Pak Harto ini. Iya, saya jadi mahasiswanya, waktu jadi mahasiswanya tuakot itu sama Bu Harto itu. Tapi begitu jadi anak buah itu saya kok cuintai sama ibu itu. Karena kalau mau dukani, tapi kalau goreng gedang goreng, aku kok eling kue tojeng gitu ya. Wow. Eling retno aku. Gitu, itu yang bikin saya jadi mimpi-mimpi sama Bu Harto kan gitu. Gitu ya. Jadi mengakrabkan kita tuh betul-betul saya salut sama ibu saya satu ini. Itu barangkali kalau mau kasih Prof. Bu Harto. Nah, sebelum yang terakhir ke Pak Made nih, saya ada video dulu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Sebentar. Ini kebetulan Bu Nurinya hari ini itu ngajar di MM, sehingga tidak bisa hadir. Cuman ada video yang ingin saya sampaikan nih. Bentar. Videonya tidak stabil. Bisa jalan enggak ya? Mohon maaf, ini lagi loading ini sepertinya. Bentar. Suara saya kedengaran, Jay? Loading atau kedengaran ya? Dengarkan Pak Ganjar. Itu kok ada Pak Rahmat sama Bu Nuri. Ini sebentar, apa kita dengerin Pak Rahmat dulu, Jay? Oke. Ada 5 kata yang tepat untuk menggambarkan Pak Made Sudana, yaitu disiplin, tegas, berani, berintegritas, dan berdedikasi. Ya, itu dari Pak Rahmat. Nah, sekarang dari Bu Nuri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tampaknya acara ini dibuat Pak Ganjar sengaja pas saya ngajar MM. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Tentang Pak Made, Pak Made pasti identik dengan keuangan. Ini kemudian dengan jabatan-jabatan beliau di bidang keuangan, mulai SUDR, SPMU TPSDP, WADEK, Rumah Sakit Tropis, semua terkait keuangan. Memang ini tepat sekali. Mungkin yang lain ayem ya, kalau Pak Made yang pegang keuangan, pasti aman. Nah, Pak Made ini karakter orangnya lurus, kayak garisan besi yang nggak bisa dibengkokkan. Kalau ada yang usul nyeleneh, mesti dijawab. Oh boy, wis adek. Pengalaman dengan Pak Made waktu saya sekolah di Glasgow, dibiayai TPSDP. Pak Made ini kirim uang mesti 3 bulan sekali, nggak pernah telat. Pak Made sering SMS, ndang pulang TPSDP banyak kerjaan. Nah, sebenarnya saya sudah selesai kuliah itu bulan Juli. Lalu saya izin ke Pak Made pulang bulan Juli. Di luar dugaan dijawab, kalau kamu pulang Juli, kamu harus kembalikan biaya studi 2 bulan. What? Emane suruh kembalikan, daripada dibalikin mending duitnya saya pakai halan-halan. Nah, terima kasih Pak Made. Kasih kesempatan saya keliling Eropa selama sebulan. Tapi akibatnya tabungan saya katut. Sepulang dari studi, kalau teman-teman beli rumah, beli mobil, saya ngutang ke bank karena enggak punya duit. Nah, ini gara-gara Pak Made juga. Ada mungkin leadership yang perlu diteladani dari Pak Made. Pak Made galak, semua orang sepakat. Tapi yang mungkin ini tidak banyak orang tahu, Pak Made ini seperti seorang bapak pada anak dalam mengelola anak buah. Kalau anaknya nakal, dimarahin habis-habisan, tapi tetap melindungi anaknya. Keep secret. Mikul dhuwur tidak pernah mematikan karakter anaknya. Ini luar biasa. Saya sangat salut pada beliau. Pak Made pensiun. Apa itu pensiun? Buat saya, pensiun itu kan cuma di atas kertas. Pak Made selalu tetap bisa ketemu, meski lewat WA. Seperti biasa yang sering saya lakukan sama Pak Made. Cerita tentang banyak hal lewat WA. Tentang pekerjaan-pekerjaan kami, tentang anak-anak kami, tentang teman-teman, dan sebagainya. Pak Made selalu di hati saya. Forever. Sayang you.
Terima kasih. Luar biasa. Dan ada satu lagi video yang ingin saya putarkan. Sebentar, ini baru muncul soalnya videonya. Baru dikirim. Hangat, jadi fresh from the oven. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Departemen Manajemen. Wah, aku baru tahu nih ada ulang tahunnya. Pertama tentu saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Departemen Manajemen yang kita cintai bersama ini. Semoga Departemen Manajemen semakin meningkat prestasinya, semakin besar kontribusinya baik dalam kancah nasional maupun internasional. Nah, ini nih, hari ini saya diminta oleh Pak Ganjar nih untuk memberikan pengalaman manis saya dengan Pak Made Sudana. Kadang-kadang manis, kadang-kadang kecut ya. Ya, padahal ya Pak Made ya, peace Pak Made peace. Nah, Pak Made ini spesial ya. Karena beliau ini yang pertama mengajak saya ke dalam kegiatan pembangunan institusi. Yaitu waktu itu saya masih dosen muda dan baru kemudian dimintai tolong untuk membantu beliau. Itu di proyek namanya SUDR. SUDR itu singkatan dari Six University Development and Rehabilitation. Itu sekitar tahun 1993 ya, sekitar itulah ya. Nah, selanjutnya juga beliau itu mengenalkan saya ya, karena beliau saat itu bukan mengenalkan sih, bersama-sama dengan saya, tapi beliau direktur saya, direktur keuangan SPMU ya, dalam proyek TPSDP. Nah, saya koordinator waktu itu. Nah, Pak Made itu dari dulu orangnya itu lurus ya. Lurus seperti garisan, kenceng dalam aturan ya. Sejak beliau jadi direktur SPMU, itu bidang keuangan, wah saya sebagai koordinator proyek nggak bisa geser sedikit aja, itu nggak bisa dari rencana. Namun enaknya dengan Pak Made ini, kalau ada pemeriksaan BPK, itu saya tenang banget, karena saya yakin pasti zero defect. Itu top itu Pak Made itu. Nah, sikap Pak Made ini konsisten, istiqomah istilahnya ya. Ketika beliau menjadi Wadek 2, kalau misalnya departemen minta pendanaan yang belum terencanakan, lah ini jawabannya khas gini. Oh, boy. Gadek. Itu jawabannya Pak Made. Sama kayak Bu Nurin. Tidak bisa apa-apa ya. Itu hebatnya Pak Made itu. Nah, lagi Pak Made ini orangnya senantiasa mengingatkan ya ketika terjadi ketidakberesan dengan gayanya tuh. Saya ingat ketika saya sudah di Wadek 2 ya. Dan kemudian lampu-lampu lorong antara gedung MM dan gedung FE ini mati beberapa hari. Rupanya saya agak lalai itu. Maka Pak Made itu hebatnya Pak Made itu nggak rame-rame di medsos ya. Terima kasih loh Pak Made. Tapi beliau SMS ke saya, bunyinya begini. Saudara Wadek 2, lampu di lorong antara gedung MM dan FE sudah beberapa hari saya amati mati. Sebaiknya segera diperbaiki. Saya malu, hehe. Lah, makasih loh Pak Made. Nah, ini kenangan saya. Oh ya, satu lagi ya. Akhirnya saya pernah bertanya tuh sama Pak Made tuh, Pak Made, kenapa sih Pak Made itu kok nggak kuliah S3 ambil program doktor itu loh Pak? Padahal Pak Made itu kan membiayai banyak orang sudah jadi dokter banyak. Tahu nggak jawabannya apa? Gini jawabannya. Lopo, nggak perlu. Terus saya mikir, oh mungkin beliau ini nggak mau kuliah S3 ini. Karena nggak perlu beliau tuh ngurus guru besar itu. Sebab apa? Sebab Pak Made ini sudah guru besar. Peace Pak Made, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi untuk Pak Made, kami ucapkan terima kasih dari departemen yang lama dan juga dari teman-teman semua atas semua yang sudah dilakukan untuk kami, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bu Nuri tadi, bahwa pensiun hanyalah sebuah kata-kata, tapi kami tetap memerlukan bimbingan dari Pak Made. Terima kasih. Tadi kok saya yang di-roasting ya? Saya di-roasting kayak gitu. Enggak, gini. Kalau terlalu banyak memuji, itu kurang bagus menurut saya. Saya sebenarnya lebih banyak, mungkin kritik apa sih yang perlu saya perbaiki, itu yang saya perlukan. Dan orang-orang tidak berani mengkritik saya, gitu loh. Sebenarnya saya memerlukan itu. Saya ingat ada seorang mahasiswa saya, ketika saya bimbing, kemudian setelah dia lulus, di dalam skripsinya dia nulis di beberapa halaman itu kata-kata yang menurut dia itu apa ya, seperti mengingatkan dia. Saya sering bilang kepada mahasiswa, kamu kalau buat skripsi judulnya jangan seperti macan tapi isinya kucing. Itu ditulis sama dia di dalam skripsi yang dikumpulkan ke saya, karena saya selalu minta skripsi yang sudah jadi itu saya minta satu, dan kemudian di tengah-tengah halamannya itu mereka menulis ya kayak gitu. Jadi ya memang saya sering membuat mahasiswa menangis ya kalau bimbingan, dan saya betah itu. Kalau saya bimbingan itu terus terang aja bisa 1 jam, 2 jam gitu ya, dengan maksud untuk menanamkan apa yang menurut standar saya itu minimum yang harus dia penuhi. Jadi konsekuensinya dia harus betah begitu. Jadi seperti itu. Nah, yang sekarang saya lihat ya, ini yang kurang. Ini yang saya prihatin sekali ya. Jadi kita baru tahu sejauh mana sih mahasiswa ngerti ketika kuliah itu tidak lain adalah pada waktu membuat skripsi. Sekarang itu kok kelihatannya berbalik gitu. Nilainya bagus-bagus, tetapi ketika skripsi nggak mampu. Jadi IPK-nya bagus-bagus sekali, tapi waktu skripsi nggak mampu. Ini sangat memprihatinkan. Dan saya betah itu membimbing mahasiswa, ada yang sampai 2 tahun bimbingan skripsi dari saya. Karena dia nggak ngerti dari awal itu. Tapi saya terus bimbing. Sampai akhirnya lulus, walaupun lulusnya dapat B, tetapi kalau B untuk bimbingan saya, itu mereka sudah jauh berubah dari awal itu. Itu yang saya tanamkan pada mereka, sehingga apa ya, ada sesuatu yang mereka peroleh setelah mereka keluar dari fakultas, dari UNER. Ya, tidak hanya sekedar habis lulus ujian, kemudian euforia, foto-foto, setelah itu lupa. Ya, jadi itu. Ini yang saya perlu ingatkan kepada adik-adik sekalian semuanya ya, di dalam proses membimbing sebagai dosen, itu kita harus menanamkan sesuatu yang kira-kira bermanfaat bagi mereka. Ya, karena kalau saya lihat sekarang itu nilainya bagus-bagus, tetapi kok nggak seperti dalam nilai gitu loh kemampuannya. Ini yang kurang. Tadi Bu Harto mengatakan proses pembelajarannya memang berbeda. Ya, antara zaman dulu dengan sekarang itu sudah jauh berbeda. Kalau dulu kita banyak mencari. Sekarang mahasiswa dicekoki, ya, kita sudah kasih PowerPoint dan lain sebagainya. Mereka yang dibaca PowerPoint-nya, bukunya nggak dibaca. Gitu. Kemudian tadi Pak Hengki juga menyinggung mengenai research study. Jadi kalau Pak Hengki masih ingat dulu waktu SUDR, karena Pak Hengki terlibat juga dulu,
Ya, SUDR pertama kali proyek itu melakukan tracer study. Benar Pak Hengki. Jadi kita kalau menilai diri sendiri itu bisa sifatnya manipulatif Pak. Sekedar tadi Bu Harto ingin mencapai peringkat bagus, tetapi tidak objektif penilaian itu. Jadi dulu waktu kita melakukan tracer study zamannya SUDR pertama kali, itu kita justru ingin tahu bagaimana evaluasi dari user, dari lulusan kita. Nah itu yang sekarang tidak dilakukan dengan baik. Ya, jadi kita memberikan penilaian bagus kepada mahasiswa, tetapi begitu mereka diterima di tempat pekerjaan ternyata tidak seperti nilai yang mereka bawa gitu loh. Nah ini yang mungkin perlu kedepannya dipikirkan lebih lanjut gitu loh, supaya ada improvement di situ. Dan ini memang sangat tergantung pada dosen. Ya, ada nggak komitmen dari dosen untuk mendidik, bukan sekedar mengajar, mendidik kepada mahasiswa. Ya, supaya ada bekal yang mereka bawa ketika mereka setelah bekerja nanti. Ya, saya juga banyak menyarankan kepada mahasiswa. Sekarang saya punya bimbingan angkatan 2014. Ya, sebenarnya dia sudah tercatat sebagai bimbingan saya sekian tahun lalu, tapi baru datang sekarang. Ya. Saya menyarankan kepada mereka, kalau kamu bimbingan dengan saya, caranya seperti ini, kemungkinan kamu DO. Ya. Saya minta kamu kalau motivasinya sekedar lulus, lebih baik kamu pindah ke swasta. Jadi dengan minta transkrip dari Fakultas Ekonomi, pindah ke swasta pura-pura bikin skripsi, ujian nanti pura-pura, terus lulus. Ya. Jadi sampai saya menyarankan kayak gitu. Nah ini yang menurut saya dari teman-teman terutama yang masih muda-muda ini, jangan terlalu pragmatis, harus ada idealisme sedikit. Kita sebagai dosen itu harus idealis. Ya. Kalau kita pragmatis, ya sekedar lulus saja, tapi nanti sangat memalukan. Saya sering menyinggung excellent with morality, tetapi dalam implementasinya masih jauh panggang dari api. Gitu. Jadi itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Sekali lagi terima kasih atas semua masukan dan kemudian pembelajaran bagi kita semua. Dan terima kasih untuk Prof. Harto, Prof. Tuti, Pak Hermawanto, dan Pak Made Sudana yang sudah memberikan pengalamannya yang luar biasa untuk kita melihat bahwa memang 37 tahun perjalanan manajemen itu sangat luar biasa. Kita tadinya seperti yang disampaikan Prof. Harto di emperan, dari sesuatu yang kaki 5 sekarang kita bisa masuk ke era bintang 5. Dan semoga bisa lebih untuk selanjutnya. Terima kasih Prof. Harto, Prof. Tuti, kemudian Pak Hermawanto dan Pak Made Sudana. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti ada bagi para senior kami yang luar biasa, bagi Prof. Harto, Prof. Tuti, kemudian juga bagi Pak Hermawanto, Pak Made Sudana, Pak Bi, kemudian Bu Dwi Rahmawati. Insya Allah ada souvenir dari EDP bantal pijet, insya Allah nanti akan dikirimkan oleh EDP sebagai kenang-kenangan. Butuh pijet uang tua. Insya Allah Bu, nanti kita akan adakan, jadi sudah kita diskusikan, nanti ada bantal pijet untuk teman Bapak Ibu semua. Barakallah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah sekarang kita menginjak ke acara kedua sebelum kemudian yang ketiga, karena kalau ketiga berarti yang kedua nggak ada. Nah ini kita akan ada beberapa door prize ini. Yang pertama adalah door prize nanti nanti akan dipimpin oleh siapa nih? Mbak Nidia ya? Halo Nidia, sudah siap? Iya Pak, iya Pak. Oke, untuk pengundian udah siap ya. Jadi kita punya beberapa hadiah nih. Yang pertama dari LPMB. Ini ada boleh memilih
ada 5 hadiah yang kemudian bisa dipilih apakah roll cake ataukah apple pie dari Nurmala, dari Bu Didik nih. Nanti, Pak Mas Didik hadir ya? Mas Didik? Kalau nggak hadir, nanti Mbak Media ikut bantuin nyatet ya. Siapa yang kira-kira dapat 5 hadiah pertama dari LPMP ini, yaitu nanti tinggal pilih, minta ke Mas Didiknya apakah pie apple pie ataukah kemudian roll cake. Dan roll cake rasa apa terserah, nanti tinggal pilih untuk dikirimkan. Tapi yang jelas ini hanya untuk mereka yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Paling tidak Sidoarjo itu rumah saya masih bisa kayaknya. Tapi kalau sudah yang Trenggalek sampai ke Taiwan, mohon maaf ini untuk tidak bisa dikirimkan ya. Jadi untuk Dovi, Arif, mohon maaf untuk tidak bisa kita kirimkan. Rara juga ya. Nah, tapi untuk berikutnya nanti akan kita undi. Ini menarik nih, produk baru dari anakku. Nah, kita undi dulu untuk yang 5 roll cake dan apple pie. Silakan, Mbak Media. Mohon izin saya share screen untuk pengundiannya. Di sini saya pakai aplikasi Let's Tools. Nah, di sini sudah ada nama-nama dari Bapak Ibu yang hadir. Nama saya ada kan ya? Saja langsung monggo Pak dicek satu-satu. Oh iya, alhamdulillah nama saya ada. Baik, makasih. Berarti ini 5 kali ya Pak ya yang dapat roll cake atau pie. Iya. Tapi kalau dari Taiwan langsung digugurkan. Saya mulai untuk nama pertama. Bismillah. Ibu Puput. Wes, Puput. Bu Puput posisi di mana? Surabaya apa di Malang? Bu Puput hadir ya Bu ya. Surabaya. Surabaya, alhamdulillah Bu Puput nanti tinggal kontak Mas Didik ya. Bu Puput. Minta dikirim kemana? Oh ya. Dan bentuknya apakah roll cake ataukah apple pie? Ya, selamat kepada Bu Puput, barakallah. Terima kasih, terima kasih. Ya, yang kedua silakan Mbak Nidia. Baik, selanjutnya. Ini tidak ada lagunya ya? Ya, Bu Fitri Ismianti. Bu Fitri Ismianti, selamat, barakallah. Jadi tinggal pilih nanti sama seperti Bu Puput mau diberikan kepada siapa? Bukan. Dimakan sendiri Pak. Kirain mau dikirim ke siapa? Oke, yang ketiga silakan. Ini dia. Benar Pak. Tuh, udah tutup ini. Oh, bukan. Puput lah. Puput lagi. Puput lagi. Remove Mbak. Diulangi lagi ya, Bu. Jadi apa aja ya? Jangan sampai namanya Bu Puput sama Bu Fitri terus ini yang dapat. Baik, saya ulangi lagi. Kayak aneh. Orang keuangan Pak pokoknya. Karena yang doain Pak Made ini pasti Pak. Bu Tuti. Prof Tuti. Dapat kue. Ya, tinggal pilih Bu, senang yang mana, apple pie. Mas Didik, saya rasa coklat ya Mas Didik. Oke, yang keempat. Luar jangkauan ini Pak. Luar kota ini. Oh, di mana posisi Pak? Gugur. Gresik. Gugur Pak, gugur. Kasihan ngirimnya.
Gojek lu larang mengko. Dulu. Nggak apa-apa Nggak apa-apa disimpan dulu Pak. Diulang. Nanti. Diulang. Oh, diulang. Pak Rahmat untuk yang hadiah yang lain, Pak Heru. Kasihan Mas Didi nanti. Pak Heru minta mentahannya Pak Ganjar. Kalau mentahan tepung. Masih tepung, gula, telur, susah malah lu ngirimnya telur. Pak Indi. Ini bosnya masa dapat sendiri, Oh Pak? iya, bosnya, Pak. Amin, diulang lagi itu. Diulang lagi. Kasah itu kasah. Iya, bosnya masa kena sendiri, Pak. Gak sah. Tempat tinggalnya Melumpuk yang dapat ini. Iya, Pak. Semuanya daerah rumput semua. Gimana nih Pak? Diulang atau? Ya, diulang lagi. Masih yang keempat. Masih keempat. Oh iya, keuangan lagi. Kekayaan. Karena Budin protes akhirnya Alhamdulillah. Rezeki anak protesan. Gara-gara protes Budin. Takut diprotes ya, Nindya ya, Nindya ya. Yang terakhir, silakan Mbak Nindya. Satu lagi ya Bu ya. Wah, Heru. Heru lagi. Pak, ini rezekinya Pak Heru sepertinya Pak. Iya, Pak. udah. Apa-apa, kasih. Ya harus diterima. Iya. Harus Ngirimnya itu susah ya. Iya, ngirimnya susah nanti. H+1 Pak baru sampai, Pak. Dalam bentuk uang aja, Diulang Pak lagi. Ganjar. Enggak, nanti kan apa bisa di Bahkan ke Pak masih ada Rahmat yang ya. lain. Satu lagi. Pak, satu lagi. Kalau dapat lagi Pak Heru ya udah. Gimana lagi? Bisa Gimana rezekinya? disodokan Pak Ganjar. Iya. Pak Heru lagi keluar. Bu Indin. Baik, jadi ada 5 pemenang, yaitu Bu Puput, Bu Fitri, Prof. Tuti, Bu Margia, dan Bu Indrianawati. Silakan nanti kontak Mas Didi, kira-kira maunya roll cake yang apa, ataukah yang Omberscook apa itu namanya? Saya on the reject apa itu? Dan bersamaan dengan 5 cake dari Mas Didi tadi, juga akan kita berikan 5 voucher untuk breakfast di Hotel Kampi. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kupon breakfast di Hotel Kampi juga selain mendapatkan cake dari Mas Didi. Oke, kita coba lanjut dulu ke pengumuman untuk awarding dulu Mbak Nidya. Nanti kita lanjut lagi untuk hadiah yang selanjutnya. Ya. Jadi kita akan coba bacakan penghargaan. Bentar. Jadi nanti ada voucher, jadi breakfast untuk 2 orang. Dan yang terakhir akan kita undi nanti adalah voucher untuk menginap 1 malam di Hotel Kampi sebagai hadiah yang terakhir kita undi. Baik, kita akan jeda dulu untuk membacakan Management Award 2020. Bahwa Management Award ini kita dapatkan dari melakukan survei kepada mahasiswa S1. Jadi kita sebarkan Google Form bukan berdasarkan kuesioner yang biasa di akhir UAS atau UTS. Nah, jadi kita sebarkan khusus Google Form-nya. Nah, di sini nanti ada favorite lecturer untuk manajemen keuangan, kemudian sumber daya manusia, pemasaran, operasi, dan juga kewirausahaan, dan nanti ada favorite lecture untuk pembelajaran e-learning, dan juga ada favorite guest lecture 2020. Nah, yang akan saya bacakan dulu adalah favorite guest lecture 2020-nya dulu. Siapakah gerangan? Oke, kita lihat saja. Favorite guest lecture 2020
berdasarkan dari hasil survei kepada mahasiswa, dan hanya satu nama yang tersebut, yaitu jatuh kepada Pak Hardi, STMSM, sebagai the most favorite guest lecturer 2020. Selamat kepada Pak Hardi. Hardi masih ada? Kalau tidak ada, batal berarti hadiahnya. Kok ngono? Ya, Pak, baru datang, Pak. Mohon maaf, baru datang. Iya, siap. Selamat Pak Hardi. Oh iya, ini hanya sertifikat saja, tapi insya Allah ini akan menjadi kenang-kenangan yang bisa ditulis di CV Bapak Ibu sekalian. Sehingga untuk tahun ini tidak ada hadiah uang atau apapun untuk sertifikatnya, tapi sertifikat penghargaan dari kami yang kemudian kami berikan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian pengumuman selanjutnya adalah sertifikat the most favorite lecturer for financial management 2020. Semua nama dosen manajemen keuangan kita masukkan semua. Dan ada 3 yang teratas yang difavoritkan oleh mahasiswa. Siapa saja kemudian yang kira-kira disebutkan oleh mahasiswa? Akan saya sebutkan untuk yang favorit ketiga. Oh, kalau nominasinya semuanya. Oh, nominasinya semua. Semuanya yang di daftar manajemen keuangan. Ada top 3 ya. Favorit ketiga dan kedua adalah ternyata Bu Fitri Ismiyanti dan Pak Rahmat Heru. Yeay. Nah, Pak Rahmat ternyata dapat juga ya Pak. Nah, kalau kemudian Bu Fitri menjadi posisi tapi nggak dapat ketiga. kue Pak Rahmat, saya dapat kue. Kurang ngengkoleku, kurang sepedaan. Nah, kira-kira siapa ini yang menjadi favorit pertama nih? Rahmat Setiawan. Oke. Kita lihat 1, 2, 3. Ya, untuk top favorite lecturer manajemen keuangan adalah Ade Gita Nadia Ayu Aryani SEMSM. Selamat kepada Mbak Bu Gita. Makasih Pak Ganjar. Berkah, bermanfaat. Ganjar, kue saya kirimkan ke top lecturer. Finance. Pak Ibakan, Pak. Oke. Ini langsung lanjut ke dosen selanjutnya. Apakah kita surprise dulu lagi? Lanjut saja dulu ya. Satu lagi. Yaitu kita akan bacakan favorite lecturer dari SDM nih. Dari manajemen sumber daya manusia. Dari semua nama dosen SDM semuanya masuk dan menjadi favorit sebetulnya. Dan masing-masing kemudian ada disebutkan oleh mahasiswa. Tapi yang terbanyak 1, 2, 3 menurut pilihan mahasiswa dari sekitar 90-an lebih mahasiswa yang memilih, nomor 3 dan 2 adalah berikut ini. Yang ketiga, Bu Didin. Plok. Dan untuk favorit kedua, Ibu Praptini Yulianti. Dosen baru kayaknya. Yulianto. Bancaan nasi kuning dulu Pak. Selamat kepada Bu Didin dan Bu Praptini. Nah, kira-kira siapa yang kemudian menjadi top favorite lecturer nih? Kita sebutkan 1, 2, 3. Ya. Wes. Selamat kepada Pak Jovi. Selamat jadi top favorite lecturer untuk Human Resource Management. Semoga menjadi cambuk bagi kita untuk lebih sukses lagi. Nah, kita lanjut ke pengundian door prize lagi, Mbak Nadia. Diam, ya? Halo, Mbak Nadia. Halo, putranya masih di bawah ya? Mbak Nit, mikrofonnya nyalain dulu. Oke, baik. Bu Nidia masih mute. Ya, tadi ada gambar yang menarik. Ini adalah yang kita undi saat ini adalah produk terbaru dari
Anakku Butik. Jadi produk terbaru ini adalah kalau biasanya ada home dress hanya untuk ibu-ibu saja nih. Nah, sekarang nanti akan kita sediakan bukan home dress tapi sexy dress plus ada shorthand untuk suami. Jadi ini menjadi couple apa namanya Mbak Bu Leli? Couple home dress. Couple homeware. Oh, couple homeware. Ya, homeware. Nanti untuk ukuran bisa langsung kontak dengan Bu Laili, mau ukuran S, M, L, XL dan sebagainya silahkan kontak dengan beliau. Kalau ada warna silahkan, yang dikirimkan ke saya warnanya kebetulan pink. Jadi kalau suaminya pakai pink itu juga menarik juga kayaknya ya, Mbak Febri langsung tertarik. Ajar Bu Febri harus menang ini Pak, kalau pink Pak protes nanti Pak. Iya. Ada 5 hadiah yang kita siapkan dari Anakku Butik dan ini dipersembahkan oleh MM. Enggak, silakan Mbak Nidia. Yang pertama adalah apa ini namanya? Pak Sri Gunawan. Mas Seru kalau Pak Sri Gunawan pakai ini ya. Langkah ini. Pak Gun masa dikasih warna pink Mas? Oh enggak, kan bisa pilih warna. Jadi masalah ukuran dan warna bisa pilih. Sama Dina tuh. Baik, selamat Pak Gun. Apa ya? Pak Gun muncul juga. Bayangin Pak Gun pakai sex dress ya. Ini lagi Bu. Dolarnya karo Dini. Hijau karo Dina ya. Monggo Pak, tukar kue. Nanti langsung bisa kontak Mbak Laili untuk ukuran dan warna Pak Gun. Yang kedua, silakan Mbak Nidia. Wes. Pak Arya. Woi, Pak Arya. Lah kok cowok semua, Pak? Lo kan punya istri, enggak apa-apa pakai seksi. Nidia ini dia. Sengaja. Nanti ini kontak saya ya, Pak Arya. Ya, Bu. Makasih. Sama Bu Gun juga Posisi nanti. di Surabaya ya, Pak Arya? Surabaya, Malang. Pak. Iya, kalau dipakai di Malang juga cocok aja kok. Makasih makanya. Makasih, Pak Arya. Yang ketiga, monggo, Mbak Nidia. Dogan. Adi, Pak Adi. Pak Adi. Ya. Pak, kok semua cowok-cowok Pak dapatnya Pak? Iya. Malah cowok-cowok. Ini dia nih. Kerjaannya nih dia. Selamat Pak Adi. Istri ya Pak. Iya. Sayang istri gitu. Ya, terima kasih. Ini Pak Rahmat ngarep ini sebetulnya. Kayak aneh. Iya, pengantin baru nih. Iya, kapan lagi dapat sexy dress? Monggo, silakan yang keempat. Produk terbaru Anakku Butik ya. Belum ada di pasaran ini. Khusus pesanan Pak Ganjar. Iya. Wih. Wah, ini baru rezekinya 3 kali disebut. Wah, akhirnya. Ditolak juga pink juga. Keluar loh Pak. Kalau ini awet Pak, enggak kemudian berapa hari enggak apa-apa. Yang mampu Pak ya. Tak nyampenya. Semoga setelah ini yang ini ya Bu ya, yang cewek-cewek ya Bu ya. Tahun depan. Baik. Saya putar Pak Ganjar. Oke, monggo silakan. Wah, langsung yang ngeping didit nih.
Baik, nanti masih ada lagi pengundiannya, dan sebetulnya dari Bu Hartini ini ada mengirimkan lagi korset pelangsing perut nih. Ini cocok buat saya mestinya. Sajanya kayak aku itu. Nggak ada yang warna pink semestinya korset pelangsingnya. Baik, nanti akan kita coba undi lagi Mbak Nidia. Langsung Kita lanjutkan pengumumannya. Pengumuman untuk dosen favorit kita akan coba tampilkan lagi ya Bapak Ibu. Mohon sewu. Ya, tadi adalah untuk Human Resource Management Pak Jopi. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba buka untuk sebentar, kok nggak mau turun. Sini. Nggak mau turun ya. Bentar. Ada macet. Oke. Saya coba share lagi. Waduh, kok agak ngehang ini. Lagi loading. Suara saya tidak kedengaran ya? Dengar. Baik. Kok ngehang ya laptop saya? Jelas, Pak. Baik, saya bacakan. Dan yang pertama adalah ya. Jadi banyak mahasiswa yang memfavoritkan beliau. Selamat kepada Pak Sony. Hadir nggak? Oh, nggak hadir sih. Baik, selanjutnya kita akan coba bacakan. Bentar. Untuk dosen favorit operasi dan supply chain management adalah Ibu Yeti Dwi Lestari MT. Selamat Bu Yeti. Tadi kayaknya ada kok. Oh, ada. Oh iya toh. Iya. Yang jelas ini yang menarik adalah yang salah satu yang kemudian masuk nominasi Pak Ama seperti yang saya sampaikan. Jadi Pak Ama ada yang milih juga dipilih oleh mahasiswa. Jadi yang membagi kuesioner nggak tepat. Semester 1 kok ya kasih loh Pak Ganjar. Oh itu yang bagikan adalah Hima, Bu Yeti. Nah, siapakah top favorit lecturer? Ya, tidak lain tidak bukan adalah Bu Indriana Wati Usman. Iya. Selamat Bu Indin, barakallah. Nanti sertifikat akan langsung saya kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang untuk yang kewirausahaan, untuk favorit ketiga adalah Ibu Raras Kirana Wandira MMMBA. Selamat Bu Raras. Terima kasih Pak. Dan untuk favorit kedua, Bapak M. Tantowi Syamsuddin MAB. Oh. Apa Pak Tantowi? Syamsuddin ada? Syamsuddin? Oke. Tantowi izin. Izin. Baik, untuk first top favorite lecturer for entrepreneurship 2020 adalah Dr. Tri Siwi Agustina SE MSI. Selamat Bu Siwi. Barakallah. Banyak yang memuji beliau, sabar, yes pokoknya Bu Siwi lah nomor 1 dan sebagainya. Nanti untuk rekapan apa komentar dari mahasiswa bisa nanti dimintakan ke saya. Juragan susu delay Pak. Apa? Gitu deh. Baik, dan favorite lecturer untuk e-learning 2020. Jadi tambahan nih setelah 5 konsentrasi selesai, maka kita mintakan juga kepada mahasiswa siapa dosen favoritnya selama e-learning. Dan untuk favorit ketiga sekali lagi diberikan kepada Bapak Tantowi Syamsuddin MAB.
Dan untuk favorit kedua, Bapak Dr. Wisudanto MMCFP. Selamat Pak Wisudanto dan Pak Tantowi sebagai dosen favorit di masa e-learning. Nah, kita perlu belajar dari beliau. Dan yang perlu kita pelajari juga yang top favorite lecturer for e-learning yang pertama, yaitu jatuh pada Bapak Jovi Sulistiawan SE MSM. Jadi Pak Jovi dapat 2 penghargaan, yaitu sebagai dosen favorit untuk MSDM dan untuk lecturer di masa e-learning. Kuenya double ya Pak Ganjar. Iya, begitulah. Nah, sebelum kita dikirim. Sebelum kita nanti undi untuk siapa yang dapat tiket menginap di Hotel Kampi untuk 2 orang, jadi honeymoon ini, kita bacakan dulu. Ini hasil dari pelacakan yang dilakukan Mas Didi, yaitu untuk dosen terbaik dalam proses pembimbingan. Jadi kita lihat durasi penyelesaian bimbingan tes skripsi, ada seberapa lama membimbingnya. Yang tercepat ketiga, ada 3 dosen yang kemudian tercepat kita identifikasi. Tercepat ketiga adalah, sekali lagi namanya muncul, yaitu Pak Jovi Sulistiawan SMMSM. Masih kali ini menjadi yang ketiga Pak Jovi. Sedang yang kemudian terbaik kedua untuk penyelesaian studi skripsi mahasiswa adalah Bapak Dr. siapa kira-kira? Dr. Rahmat Setiawan MM. Selamat Pak Rahmat. Barakallah. Dan yang tercepat pertama untuk proses pembimbingan adalah jatuh kepada Ibu Nurul Laili Kartika SE MBA. Selamat kepada Nurul Laili Kartika. Hadir enggak ya? Enggak hadir ya? Ada kok Pak. Hadir Pak. Oh hadir, baik. Selamat ya. Baik, semoga berkah semuanya. Nah, kita coba undi untuk door prize yang terakhir. Silakan Mbak. Sebelum yang terakhir ada 3 korset pelangsing ya.